Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu David. Hari ini kita akan belajar tema ekosistem dengan materi rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Dalam rantai makanan juga terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen adalah sebagai organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, di antaranya organisme autotrof atau tumbuhan hijau. Produsen juga menduduki tingkat trofik pertama. Konsumen 1. Pada konsumen 1, organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut juga sebagai konsumen primer. Konsumen primer ini diantaranya adalah hewan herbivora. Konsumen yang kedua yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut juga sebagai konsumen sekunder dan diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora dan seterusnya. Konsumen puncak pada organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi ini adalah konsumen puncak. Adik-adik bisa lihat ya gambar di bawah ini. Dekomposer, yaitu organisme pengurai yang kemudian membentuk mata rantai terakhir dalam suatu rantai makanan akan memecah tumbuhan dan hewan yang kemudian mati dan mengembalikan berbagai nutrisi penting ke tanah. Jenis-jenis rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan perumput. Dua, rantai makanan detritus. Yang ketiga, rantai makanan parasit. Yang keempat, rantai makanan saprofit. Yang pertama yaitu rantai makanan perumput. Rantai makanan jenis ini adalah yang paling sering kita temui, dimulai dari tumbuh-tumbuhan yang berperan sebagai produsen pada tingkat trofik pertamanya, sementara rumput bersifat autotrof yang berperan sebagai produsen. Rumput akan dimakan oleh belalang, belalang kemudian akan dimakan katak, katak akan dimakan ular, dan ular akan dimakan oleh burung elang. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Yang kedua adalah rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus dimulai dari detritivore sebagai organisme heterotrof yang mendapatkan banyak energi dengan memakan sisa-sisa makhluk hidup. Detritus juga merupakan fragmen dari organisme tumbuhan dan hewan yang mati dan sisa-sisa organisme seperti daun, ranting yang gugur, kotoran hewan, dan kemudian diuraikan oleh pengurai. Organisme pemakan detritus sendiri disebut juga sebagai detrivor, misalnya pada rayap, cacing, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rantai makanan parasit. Parasit sebagai organisme yang hidup dengan merugikan organisme lainnya. Jenis rantai makanan parasit ada pada organisme-organisme kecil yang saling memangsa organisme besar. Contohnya ada pada darah kerbau yang dimakan oleh kutu. Kemudian kutu ini dimakan oleh burung jalak. Burung jalak kemudian dimakan oleh elang. Selanjutnya yaitu rantai makanan saprofit.
Rantai makanan saprofit dimulai juga dari menguraikan jasad mati makhluk hidup oleh organisme saprofit. Organisme ini diantaranya adalah bakteri, jamur, dan lumut kera. Saprofit sendiri merupakan istilah bagi organisme yang dapat menguraikan sisa-sisa organisme mati. Organisme ini berbeda dengan detritivor yang kemudian dapat mengurai bahan organik dari sisa-sisa jasad mati seperti pada bahan anorganik atau mineral yang diserap oleh tumbuhan. Contoh rantai makanan saprofit diantaranya pada kayu lapuk yang dimakan jamur, jamur yang dimakan ayam, dan ayam yang dimakan oleh rubah. Selanjutnya adalah rantai makanan di hutan. Pada rantai makanan di hutan, seekor tupai dapat memakan berbagai jenis makanan seperti diantaranya buah-buahan dan biji-bijian. Tupai ini kemudian akan dimakan oleh seekor rubah yang juga tak hanya memakan rubah saja, namun juga memakan serangga dan tikus. Dalam contoh ini sudah terdapat banyak rantai makanan. Hutan sebagai ekosistem alami dengan keanekaragaman hayati dan intensitas yang tinggi, karenanya rantai makanan di hutan juga tergolong beragam dan rumit. Berikut ini beberapa di antaranya. Ada energi matahari akan menghasilkan rumput yang dimakan oleh kelinci. Kelinci kemudian akan dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh elang, dan elang akan mati dan dimakan oleh pengurai. Yang kedua, energi matahari akan menghasilkan tanaman. Tanaman ini akan dimakan oleh tikus-tikus. Kemudian, tikus-tikus itu akan disantap oleh ular-ular. Dan ular-ular tersebut akan dimakan oleh elang-elang. Dan elang akan mati dan disantap oleh pengurai. Yang ketiga, energi matahari. Energi matahari akan menghasilkan rumput, kemudian rumput akan dimakan oleh kambing. Kambing akan dimangsa oleh harimau, dan harimau kelak mati kemudian dimakan oleh pengurai. Selanjutnya adalah rantai makanan di sawah. Pada ekosistem sawah terdapat banyak rantai makanan. Padi sebagai produsen terbesar di ekosistem ini. Berikut di antaranya beberapa contoh dari rantai makanan di ekosistem sawah, yaitu energi matahari menghasilkan padi. Kemudian padi dimakan burung pemakan biji. Kemudian burung akan dimakan ular sawah. Ular sawah akan dimakan elang dan elang akan dimakan pengurai. Yang kedua, energi matahari menghasilkan rumput. Rumput akan dimakan serangga. Kemudian serangga akan dimakan tikus. Dan tikus akan dimakan ular sawah. Kemudian ular sawah akan dimakan pengurai. Yang ketiga, energi matahari menghasilkan padi. Padi akan dimakan tikus. Tikus akan dimakan elang. Dan elang akan dimakan pengurai. Selanjutnya, energi matahari menghasilkan padi, dan padi itu akan dimakan serangga. Kemudian, serangga akan dimakan katak. Katak akan dimakan ular sawah, dan ular sawah akan dimakan elang. Kemudian, elang akan dimakan oleh pengurai. Selanjutnya adalah rantai makanan di kebun. Kebun sebagai ekosistem buatan yang menyebabkan rantai makanan di dalamnya tak terlalu banyak dan terbilang cukup rendah karena jumlah makhluk hidup di dalamnya juga sedikit. Berikut ini contohnya, energi matahari akan
menerangi tumbuhan sayur. Kemudian tumbuhan sayur itu akan dimakan ulat, dan ulat-ulat tersebut akan dimakan burung. Kemudian burung akan dimakan kucing, dan kucing akan dimakan oleh pengurai. Nah, bagaimana anak-anak sudah jelas kan? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.